Dari topik pilihan kita beralih ke informasi emiten pilihan tidak hanya dari beberapa perbankan big cap yang hari ini menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Perbankan lain termasuk BRIS pemirsa hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dengan mengalami auto-reject bawah di 6,98%. Posisi saat ini beberapa menit jelang penutupan berada di level 1.600. Kami akan sampaikan informasi secara fundamental di mana PT Bank Syariah Indonesia (TBK) atau BRIS memastikan kerahasiaan data nasabah dalam kondisi aman di tengah kabar kebocoran data yang diakibatkan oleh serangan cyber beberapa waktu lalu. Manajemen BSI menyatakan sedang melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta instansi lainnya. Dikutip dari keterangan tertulis Perseroan Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia (TBK) Gunawan A. Hartono mengatakan bahwa hingga saat ini nasabah sudah dapat melakukan transaksi secara normal. BSI memastikan data dan dana nasabah aman dalam bertransaksi. Sejalan dengan hal tersebut, manajemen BSI turut menyampaikan komitmennya untuk terus melakukan penguatan pada sistem digital dan keamanan perbankan sebagai prioritas utama. Manajemen BSI juga melaporkan sedang melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, baik Badan Cyber dan Sandi Negara, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, serta instansi lainnya. Sebelumnya, data nasabah BSI diduga telah tersebar secara publik di situs dark web Selasa hari ini. Laporan tersebut pertama kali dibagikan pagi ini oleh akun Twitter @darktracer_int. Sebagaimana diketahui, Lockbit mengaku menjadi dalang dari serangan cyber pada sistem BSI ini. Terbaru, Lockbit mengklaim telah mengantongi 15 juta data nasabah dan karyawan BSI. Kelompok peretas tersebut juga sebelumnya sempat mengancam Perseroan untuk melakukan negosiasi selambat-lambatnya 72 jam sejak pemberitahuan diumumkan atau paling lambat di 15 Mei 2023. Berbagi sumber IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, saham BRIS mengalami tekanan yang cukup dalam. Seperti kami informasikan tadi, mengalami auto-reject bawah, melemah di 6,98% di level 1.600. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BRIS di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, dibuka di sesi pertama pada pagi tadi, masih di atas level 1.700-an, tepatnya di 1.720. Kemudian pada pukul 9.20, saham BRIS mengalami pelemahan dan menembus di level 1.705. Pada pukul 10 pagi tadi, pelemahan terus berlanjut, di mana saham BRIS sudah meninggalkan level 1.700-an, tepatnya di 1.610. Pada pukul 12, ini pelemahan terjadi dan koreksi ke 1.600 dan tekanan ini juga cukup dalam sehingga mengalami auto-reject bawah dengan pelemahan di 6,98% dan posisi yang sama terjadi di beberapa menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Sebelumnya saham BRIS sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, pemirsa. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham BRIS di beberapa bulan terakhir. Ya, dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, di Desember masih bergerak di 1.200-an. Begitu juga di perdagangan Januari, ini bergerak di 1.200-an, pemirsa. Bahkan secara intraday-nya dari chart RTI yang saya pegang, saham BRIS sempat mengalami tekanan yang cukup dalam di level 1.100-an, pemirsa. Namun di perdagangan Januari kembali mencoba bangkit, begitu juga di perdagangan Februari sudah balik ke 1.300-an. Di Maret di 1.595, pemirsa. Bahkan di perdagangan sebelum Maret secara intraday-nya ini sempat menyentuh di 1.600-an. Kemudian di April saham BRIS mengalami penguatan yang cukup signifikan dari layar televisi Anda di 1.695, tapi secara intraday-nya dari chart RTI saya pegang, ini saham BRIS menyentuh ke level 1.800-an, tepatnya di 1.810, dan tampaknya ini level tertinggi dalam 6 bulan terakhir. Kemudian di perdagangan Mei, masih melanjutkan penguatan, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas dan rata-rata bergerak di 1.600-an, pemirsa. Di sebelumnya, saham BRIS sempat mengalami penguatan yang cukup signifikan meskipun isu yang kurang baik beredar terkait juga dengan kebocoran data tersebut. Saham BRIS melanjutkan penguatan. Namun pada perdagangan hari ini, saham BRIS berbalik arah dengan mengalami pelemahan yang cukup dalam dan mengalami auto-reject bawah. Apakah memang sentimen secara fundamental ini mempengaruhi signifikan atau memang saham BRIS dengan sudah mengalami penguatan signifikan, para investor hari ini banyak mengalami atau melakukan aksi profit taking untuk saham BRIS. Nah, bagaimana dari sisi valuasi?
Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Kita ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari beberapa indikator. Yang pertama dari posisi price to earning ratio-nya ada di kisaran 12,65 kali. PSR-nya di 2,89 kali. PBV dari Sampris di 2,11 kali. Sementara VCFR-nya di kisaran minus 22,69 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.